Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi Allahu Akbar. Aqulu ala nafsi wa ala dini wa ala ahli wa ala auladi wa ala mali wa ala ashabi wa ala adyanihi wa ala amwalihi al-fa'afin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, qala Allah ta'ala, bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Masalu nurihi kamiskati fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Al-zujajatu ka'annaha kawkabun duriyyu yuqadu min syajarah mubarakatin jainutunatin la zarkiyatin wala garbiyah. Yakadu yaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdilahu linurihi mayasya wa yadribullahul amsala linnasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala ta'ala laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallah. Ibu-ibu dan bapak-bapak, wabil khusus Al-Khatib Ali bin Husain Asghar, para alim, ulama, perkenankan saya tidak berdiri karena di bawah banyak orang tua. Saya tak duduk saja, okay? Alhamdulillah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah bahwa kita bisa ketemu dalam pengajian yang mubarak, yang luar biasa ini. Bagi saya baru pertama kali ini menghadiri pengajian yang diadakan di tengah jalan. Karena saya keliling sampai ke Yordan, kemarin ceramah di Jeddah, diundang oleh ulama-ulama Jeddah, tidak di jalan begini. Ini saking luar biasanya. Mudah-mudahan nanti gubernurnya menyediakan lapangan yang bisa untuk pengajian. Gak usah mau amini gubernur orang ngerti agama, sampai minta aja kepada mereka. Jangan diamini. Minta disediakan satu lapangan ben bisa lu ngaji. Gubernur orang ngerti ngaji. Dan aneh, Jakarta ini kan hebat-hebat, Habibnya paling banyak se-Indonesia, tapi di gubernurnya Cina. Tapi Cina kayak gubernur, tapi gubernur, tapi Cina, tapi gubernur. Mudah-mudahan lah malam ini kita berdoa karena sawabnya, syafaatnya Nabi, semuanya jadi baik. Selawat dan salam kita unjukaken dumateng junjungan kita Nabiullah Agung akhiri zaman Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Sholli ala Muhammad. Saya ini kiai desa, jadi disorot lampu kayak gini malah kemeringat. Kipas angin soalnya ke sana. Jadi saya lepas saja ya. Tetap ganteng kalau suka baca selawat.
Alhamdulillah. Belum istirahat saya setahun penuh. Nanti tanggal 6 sudah harus umroh Pak. Tanggal 1 ada full cucunya Sunan Giri yang urutan kelima, yaitu canggah saya namanya Sultan Abdul Hamid di daerah Ujung Pangkah Gresik. Setelah itu saya umroh lagi. Karena apa? Dungake Indonesia supaya tentrem. Karena apa? Karena Indonesia ini kayak guyonan, menentukan KPK, Pak Polisi, Kapolri, barbar. Gak selesai. Debat gak rampung. Karena apa? Karena beliau belum menyadari dan belum mengenal bagaimana cara style of leadership, gaya kepemimpinan Nabiullah Agung Muhammad SAW. Kalau dia tahu, selesai sudah. Indonesia ini paling gampang. Tapi karena nggak paham, saya jadi mumet melihat presiden sampean. Presiden belusuan. Lalu jangan diketawain dong, sampean pilih sendiri. Iya Pak ya? Dipilih presidennya karena belusuan, padahal tukang golek beling itu juga belusuan. Alhamdulillah. Nah ini yang terbantu ini. Alhamdulillah. Indonesia ini memang dipimpin sebelum ngaji ini ya. Ini sebelum ngaji saya tak cerita dulu. Dan saya mohon maaf tadi dari pemimpin Masjid As-Suada, saya tidak memberikan tausiah. Karena tausiah itu bahasanya PKS. Saya NU jadi nggak pakai tausiah. Tausiah itu berasal dari akar kata wasiat. Wasiat itu biasanya disampaikan ulama yang hebat kepada santrinya. Saya bukan ulama, kiai juga bukan. Saya mau anak kiai, jadi setengah kiai, setengah bukan. Atau wasiat itu disampaikan kepada orang yang mau mati. Orang mau mati berwasiat, atau orang yang mau mati lah. Makanya umroh itu juga, umroh atau haji itu orang yang siap-siap mati. Makanya dia memberikan wasiat. Nah saya ini kesehatan dijaga, masih sakit, disuruh memberi wasiat. Dompet panitia ini juga saya hormati. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi mau idoh hasanah, kata kalau bahasanya Habib Ali bin Husain, jadi mutiara hikmah yang dipetik dari Quran dan hadis itu lebih baik daripada tausiah. Itu PKS, saya bukan PKS. Jadi terus terang aja supaya sampai nanti tahu bahwa saya bukan PKS. Jadi jangan ngundang saya kalau sampai PKS. Di garis harus tegas ini. Karena yang senang selawatan biasanya bukan PKS. Kalau di sini Al-Habib Ali bin Husain bisa menjadi magnet Pak RW sing polisi saja bisa melok ngaji, ya Pak. Di Mekah sendiri tempat maulidnya Nabi, tempat kelahirannya Nabi, sekarang dijadikan WC umum. Kalau supaya sampai tahu, maka bergembiralah sampai masih ada penjaga-penjaga Rasul meskipun di tanah Jawa ini. Ada 4 wanita yang dijamin masuk surga dan menjadi empunya surga.
Yang pertama adalah Sayyidatina Khadijah. Tempat lahirnya Sayyidatina Khadijah jadi WC umum di Mekah. Wanita yang kedua yang menjadi empunya surga adalah Sayyidatina Fatimah, tuan putriku yang bernama Fatimah, Fatimah Zahra. Tempat kelahirannya jadi WC umum. Ini harus paham, ya. Karena apa? Karena setelah pasca kekhalifahan Turki Ottoman itu, lalu muncullah Inggris dan Perancis menggunakan orang-orang Arab yang ada di Mekah dan Riyadh untuk mengakuisisi, mencapok tanah Hejaz yang sekarang bernama Makkah, yang itu namanya dulu Hejaz. Makkah itu berasal dari kata bakah, karena dulu tidak ada pepohonan apapun. Baru menjadi kota setelah cucunya putranya Nabi Ibrahim yang bernama Ismail bersama ibunya tinggal di kota Bakah. Kemudian berkembang bersama dengan suku Jurhum, keturunan Nabi Soleh, kemudian menjadi Bani Hashim, dan kemudian melahirkan Rasulullah Muhammad SAW. Ini setelah menguasai Madinah dan Mekah, dibantailah orang-orang yang suka selawatan begini nih. Maka di Mekah sana nggak ada habib, sembelih semua. Oh, ini perlu tahu apa ya? Kalau nek ana habib ganteng ngono sampean cintai, sampean tidak salaman. Panitiane aja dilarang nek ana mes salaman mbek habib. Dalan swarga bi hablillahi jami'a wala tafarruqu. Jangan dulu kok boleh salaman, lho nek habib ora ketemu rakyat kiai enggak boleh salaman sama rakyat, dan sing nyelametne sapa? Ya, jadi panitia jangan bilang anakmu jangan boro-boro tangan ambune ra enak diambungi wis wae. Di Mekah yang semula itu, ini supaya sampean paham, kenapa di sini kok di Indonesia ini diadakan maulid terus. Kalau tidak ada Islam yang sudah diutus, dikembangkan oleh Wali Songo, tidak akan ada maulid di muka bumi. Nah, Wali Songo itu siapa? Nanti saya jelaskan supaya sampean ini tahu dulu bahwa setelah mencapok Madinah dan Mekah yang semula dia berkuasa di Riyadh, bekerja sama dengan Perancis dan Inggris. Inggris mbuh agamane ra ngerti, Perancis mbuh agamane ra ngerti, tapi yang jelas Perancis dan Inggris ini pula yang menghancurkan kekhalifahan Turki Ottoman. Orang-orang yang ada di Mekah di Arab itu kerjasama dengan Inggris dan Perancis membantai orang-orang yang menjadi keturunan Nabi yang baik, yang bermadhab Maliki. Dari Imam Malik itu keturunan Nabi yang ke-16 kalau nggak salah. Kemudian pengikutnya Asy-Syafi'i, pengikutnya Ibnu Hambal, Imam Hambali, itu juga keturunan Nabi yang bertinggal di Basrah. Dan Imam Abu Hanifah yang berasal dari Samarkand, Uzbekistan sana. Uzbekistan itu atau Samarkand ini nanti ada sekian ribu santri ngaji ke Cina, ngaji kepada keturunan Sa'ad bin Abu Waqqas yang ditugaskan Nabi Muhammad SAW ketika selesai hijrah dan membangun Masjid Kuba. Jadi di Cina itu ada masjid tertua di dunia setelah Masjid Kuba. Dan di sana juga diterima dengan baik orang-orang Cina, orang-orang Konghucu.
Orang-orang tahu bahkan Quran itu dipahat di 10.000 lempeng batu. Ini kalau nggak ada orang Cina, nanti dibakari semua Qurannya, nggak ada bekasnya. Tapi oleh orang-orang Cina, orang-orang yang beriman dari kelompok Cina ini menuliskannya di 10.000 lempeng batu. Dari sana jugalah yang sekarang ini sudah membuktikan sabda Nabi, utubul ilma walau bi, carilah ilmu meskipun sampai ke negeri Cina. Sekarang ini dari Cina, mulai dari Beijing dibikin kereta api menembus jalur Gurun Gobi, sudah masuk ke Mekah dan Madinah. Kereta api menembus jalur sutra, luar biasa. Tetapi justru kita sekarang ini dibingungkan oleh keadaan. Karena apa? Karena kelompok yang saya ceritakan ini. Muhammad setelah menguasai Hijaz dan Madinah, semua orang Sunni dibantai di Mekah. Yang semula di Ka'bah itu tempatnya khalakoh madhab Syafi'i, Maliki, Hambali atau Hanafi, sekarang tidak boleh. Apalagi sampai kok duduk baca sallallahu ala Muhammad, gak boleh. Saya lewat di depan makam Nabi sambil, karena saking rindunya saya menangis. Gak ngerti saya kalau di Indonesia itu biasa diucapkan, tetapi di sana langsung dipegang, haram, haram, haram. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khud jubukan, khud biyadi kholat khilati adrikini ya Rasulullah. Gak boleh, haram, haram, haram. Padahal bagi orang Jawa itu sudah biasa. Karena kalau sini namanya selawat kitab, itu kalau berdoa kita tangannya harus begini kalau baca selawat itu. Karena apa? Memohon dari Allah supaya diberikan langsung dari tangan Rasulullah. Di sana haram. Ini sampai harus paham. Maka berbahagialah gubernur Cina tapi sampai nusa selawatan, mulutan begini berbahagia. Di Mekah sampai balik di sebelah. Benar. Ada teman saya, karena kebiasaan di Indonesia, nek orang tua itu yuk dimintain air doa, diwajani selawat gitu, diserahkan untuk diminum supaya sehat badannya. Langsung ditangkap dan dibantai, tidak dihukum, tidak pakai lewat hukum. Gerakan ini yang kemudian menamakan diri sebagai Wahabi. Wahabi ini ulamanya bernama Abdul Wahab. Sebenarnya bukan Abdul Wahab, tapi Muhammad bin Abdul Wahab. Menguasai di Mekah dan tanah Arab. Sementara Ikhwanul Muslimin, supaya sampai paham, ini kan kita ini bingung, Ikhwanul Muslimin, Wahabi, ada lagi apa, kita sampai nggak ngerti. Ini ada berbeda gerakannya. Sementara sendiri di Mesir itu muncul namanya Ikhwanul Muslimin yang menerapkan mono tafsir atas Al-Quran dan mono tafsir atas hadis. Jadi kalau sampai tidak mengikuti tafsirnya, dia disembelih. Ini yang sudah bahkan melanggar sabdanya Nabi. Nabi itu sudah berpesan kepada seluruh sahabat. Di Mesir itu ada namanya Kristen Koptik. Oleh Nabi dilarang untuk diganggu. Karena apa? Karena Kristen Koptik ini adalah keturunan Isa Al-Masih atau Yesus. Saya bilang Yesus ya goblok. Ini coba apa enggak kira-kira?
Yesus itu dari kata namanya Isu. Nabi Isa itu namanya Isu, tapi bukan bakso Isu, bukan, ini Pak Isu. Bergeser ke bahasa Arab jadi Isa. Tapi sebelum bergeser ke bahasa Arab, masuk dipengaruhi oleh bahasa Romawi dan Yunani ditambah Ius, jadi Yesus. Jadi nggak ada kaitannya dengan Tuhan Yesus, itu nggak ada. Yesus itu bahasa Romawi. Nah, keturunannya itu namanya Kardinal Yakobus. Disesat-sesatkan oleh penguasa Kristen karena agamanya sudah menjadi agama kekuasaan pada saat itu. Lalu minta tolonglah Kardinal Yakobus ini kepada Baginda Rasul Muhammad SAW dan menjadi tawasul bagi kebesaran Islam. Karena apa? Keluarga Nabi Isa sendiri disesat-sesatkan oleh penguasa yang beragama Kristen. Diutuslah Sayyidina Umar, maka menjadi sebab Islam berkembang luar biasa. Karena apa? Dari permohonan dari Kardinal Yakobus inilah Bizantium Imperium Barat yang menguasai sampai ke Inggris, Perancis, semuanya sampai ke Maroko, perbatasan Eropa, semua bisa dikuasai oleh Islam. Lalu Rasulullah mendapatkan hadiah dan diminta untuk melakukan terjalin hubungan yang luar biasa, menyambung kembali darah Abraham, darah Ibrahim. Diberi istri bernama Maria Ketia. Kenapa Ketia? Karena dari Kristen Koptik. Jadi ada salah satu istri Nabi yang bernama Kristen dan memiliki anak namanya Sayyidina Ibrahim yang dimakamkan di kuburan Baqi. Ini tidak boleh diganggu, ada di Mesir ini tidak boleh diganggu. Tapi munculnya Ikhwanul Muslimin diganggu, dibantai semua. Maka muncullah pergerakan yang akhirnya sekarang sampai melihat di setiap TV. Kelompok Mursi Ikhwanul Muslimin itu akhirnya dibabat habis. Karena ada kesadaran orang Mesir. Di Indonesia orang-orang Wahabi, orang-orang Ikhwanul Muslimin banyak, semakin banyak, dan kita tidak belajar di sana. Kita masih membiarkan mereka mengkafir-kafirkan kita. Bahkan yang namanya Maulud Nabi ini namanya bid'ah. Setelah, maka kalau sampai lihat itu TV Insani, Rojak TV, radio MTA, semuanya begitu. Assalamualaikum, ulu bid'atin dolalah, ulu dolalatin final, semuanya begitu. Dan ini maulidan begini ini dianggap bid'ah. Nah, sekarang mulai kita ngaji. Mauludan dianggap bid'ah, baca berjanji dianggap bid'ah, burdah bid'ah, tahlilan bid'ah, apalagi baca manakib bid'ah, yasinan bid'ah. Itu caranya untuk menghancurkan umat Islam. Maka jangan bingung kalau ada Kapolri dan KPK geger itu, nggak usah bingung. Nah, terus bolo siapa? Gus, nggak usah bolo Kapolri, nggak usah bolo KPK. Nah, terus bagaimana? Tonton saja itu dagelannya Jokowi. Lawang Jokowi itu memiliki hak prerogatif. Kalau sudah diusulkan oleh dia sendiri dan disetujui DPR, dilantik atau tidak dilantik sudah menjadi undang-undang. Jadi BG ini dilantik atau tidak dilantik jadi undang-undang. Maka kalau Jokowi tidak melantik berarti Jokowi melanggar undang-undang. Ini kenapa kok dibikin ruwet begini? Karena sesungguhnya untuk mengalihkan isu bahwa kelompok
Ikhwanul Muslimin, kelompok Wahabi, dan ada kelompok HTI. Saya ceton-cetonan ini ngomong. Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir itu adalah perkawinan antara Ikhwanul Muslimin dan Wahabi. Maka melahirkan satu bentuk gerakan yang sangat berbahaya. Saya sudah keliling Indonesia, kebetulan saya sebagai ketua pendekar Pagar Rusa se-Indonesia, dan dulu Bansen saya siapkan. Kalau sampai di sini dominan, ada habib-habib banyak, nggak ada yang berani dominan. Tapi di daerah-daerah, wah. Hizbut Tahrir itu adalah perkawinan antara Wahabi dan Ikhwanul Muslimin. Bapak Kiai, mohon maaf. Kita minta kepada guru kita untuk menyampaikan tentang sejarah Nabi Muhammad. Kita minta sekali lagi dengan penuh hormat buat guru kita. Tenang. Duduk. Duduk. Nggak ada yang nyuruh. Duduk. Kita minta kepada Bapak Kiai kita untuk menyampaikan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad. Kita minta jangan kritik sana, jangan kritik sini. Lebih baik apa yang lebih manfaat buat umat Nabi dan anak-anak muda, sehingga tidak terusik jiwa-jiwa umat muslimin dan otak-otak umat muslimin yang tidak terubah. Kami berkumpul karena cinta terhadap Sayyidina Muhammad. Buat jamaah FPI, buat jemaah FPI, mau diwakilin kanan, kalau emang dengerin, buat para pemuda, dengerin, buat FPI, jamaah FPI, dengerin, udah, ya. Jamaah FPI boleh tidak minta ngomong? Mau diwakilin ke hati apa enggak? Mau diwakilin ke hati apa enggak? Ini majelis mulia. Mau diwakilin, duduk rapi biar hati ngomong. Oke? Duduk rapi biar hati ngomong. Biar hati. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh duduk yang manis. Ini majelis Rasulullah. Duduk untuk Rasulullah. Duduk dengan buat anak FPI duduk, diminta ada serahkan. Duduk. Shallu ala Nabi. Buat Bapak Ustadz kita, terima kasih atas ceramahnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita doakan mudah-mudahan selamat dan panjang umur. Insyaallah. Mau kita selamat bersama ya Nabi. Istirahat. Sambil baca salawat. Bapak Kiai kita istirahat. Ya Rasul. Istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah.